Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Astra Darmawan dengan NIM 702022-073. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tugas AIK 9 yang berjudul Dasar-Dasar Ibadah. Di PowerPoint saya terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian ibadah, yang kedua, dasar hukum ibadah, yang ketiga, tujuan dan sebab-sebab ibadah, dan yang keempat, makna sholat, saum, zakat, haji, dan kurban. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi, maupun yang nampak atau lahir. Yang keempat, konsep ibadah menurut Abdul Wahab, seluruh perbuatan lahiriah maupun batiniah, jasmani dan rohani yang dicintai dan diridhoi Allah. Dan yang kelima, ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Quran sebagaimana tertera dalam surat yang pertama, Al-Mu'minin ayat 115, yaitu, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan yang kedua, Al-Mu'minin ayat 116, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Yang ketiga, tujuan dan sebab-sebab ibadah. Yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, sebagai tanda disiplin. Dan yang keempat, yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, sebagai tanda komitmen Muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Yang keempat, makna sholat, saum, zakat, haji, dan kurban. Yang pertama, sholat. Sholat secara terminologi, sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, saum atau syam adalah bahasa dari Arab yang artinya bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan syam, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Yang ketiga, zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mustahik, sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu. Yang keempat, haji. Menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kelima, kurban atau udiyah. Dalam pengertian syara ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Ini daftar pustaka dan sumber yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.